semua sehat ya. Nah, hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali di tahun 2021. Nah, kita kembali lagi pada pembelajaran di semester 2 untuk kelas 2 ini. Bagaimana? Anak-anak sudah siap ya? Harus tambah semangat dong untuk belajarnya. Ya, hari ini kita akan bersama-sama belajar pada pembelajaran tematik tema 5, subtema 1. Tapi sebelum itu kita akan mengingat kembali karena hari ini kita akan belajar matematika tentang pengukuran. Nah, di kelas sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang pengukuran panjang. Ya, pengukuran panjangnya tapi dengan satuan yang tidak baku. Ada jengkal, ada depan, dan ada hasta serta langkah kaki. Ada juga anak-anak sudah menghitung panjang benda menggunakan satuan benda yang tidak baku, misalkan korek api. Nah, untuk kelas 2 semester 2 ini kita akan belajar materi pengukuran panjang tapi dengan satuan yang baku. Apa itu? Simak ya video ini selengkapnya. Oke, anak soleh sudah siap ya belajar hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah pengukuran panjang dengan satuan baku. Kita akan mengenal apa itu pengukuran panjang dengan satuan baku. Yang kedua, kita akan belajar macam-macam alat ukur panjang baku. Yang ketiga, kita akan mengukur panjang benda menggunakan penggaris dan meteran. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan belajar tentang hubungan satuan sentimeter dengan meter. Sudah siap? Langsung kita mulai. Yang pertama, yaitu kita akan mengenal tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Pengukuran panjang baku. Pengukuran panjang dengan satuan baku menggunakan alat yang sudah disepakati secara internasional. Itu artinya digunakan di seluruh dunia. Contoh alat ukur baku untuk mengukur panjang adalah penggaris dan meteran. Anak-anak bisa lihat ya gambar pada sebelah kanan. Ini adalah gambar penggaris dan juga meteran. Satuan panjang baku yang sering digunakan diantaranya adalah cm atau dibaca cm dan m dibaca meter. Kemudian hasil pengukuran panjang dengan alat ukur panjang baku selalu tepat dan sama hasilnya walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Alat ukur panjang baku dapat digunakan untuk mengukur panjang benda, tinggi badan, dan juga jarak. Berikutnya kita akan belajar macam-macam alat ukur panjang baku. Apa saja ya macam-macamnya? Nah, di sekitar kita sudah mengenal alat-alat ini. Nah, kita akan perdalam lagi. Apa saja itu alat-alatnya? Macam-macam alat ukur panjang baku. Yang pertama adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Gambarnya sebagai berikut. Nah, untuk kegunaannya, penggaris atau mistar ini digunakan untuk mengukur benda yang pendek, misalnya panjang buku, pensil, dan juga penghapus. Biasanya penggaris ini panjangnya kisaran antara 0 sampai 50 cm. Nah, berikutnya untuk mengukur benda yang lebih panjang daripada ukuran penggaris digunakan alat yang namanya meteran. Nah, anak-anak bisa lihat ya ada 3 macam meteran di sini. Yang pertama ada meteran kain. Gambarnya sebagai berikut. Nah, meteran kain ini berguna untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Biasanya kalau anak-anak pergi ke penjahit maka akan diukur ya panjang badannya, misalkan lingkar dada, panjang bahu, atau lengan, agar pakaian yang nanti dijahit bisa pas untuk ukuran tubuh anak-anak. Yang kedua adalah meteran roll kecil. Gambarnya sebagai berikut. Nah, untuk kegunaan dari meteran roll kecil ini adalah mengukur panjang kayu, pintu, dan jendela. Biasanya, tukang bangunan seringkali menggunakan meteran roll kecil ini untuk membantu pekerjaan mereka, termasuk juga tukang kayu. Berikutnya adalah meteran roll besar. Gambarnya sebagai berikut. Nah,
Untuk kegunaannya dari meteran roll besar ini untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Jadi meteran roll besar ini sangat panjang ya. Untuk diurutkan dari meteran kain, kemudian meteran roll kecil, dan meteran roll besar ini adalah meteran roll besar ini mempunyai panjang yang lebih daripada meteran yang lainnya. Berikutnya adalah jangka sorong. Gambarnya sebagai berikut ya. Nah, jangka sorong ini berguna untuk mengukur benda yang mempunyai bentuk lingkaran dan bulat atau memiliki diameter. Misalnya uang koin, cincin, dan juga kelereng. Baik, berikutnya yang ketiga adalah mengukur panjang benda menggunakan penggaris dan juga meteran. Tapi sebelumnya kita baca dulu ya cerita pada halaman 4 buku tema 2E. Ayah membawakan oleh-oleh saluang. Saluang adalah seruling khas Minangkabau untuk Nina dan Adi. Nina dan Adi ingin tahu berapa sentimeter panjang saluang itu. Ayo kita bantu Nina dan Adi untuk mengukurnya. Nah, saluangnya sebagai berikut ya. Nah, kita ukur menggunakan penggaris. Nah, cara mengukur panjang menggunakan penggaris atau mistar, langkah yang pertama adalah letakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0 atau pangkal bendanya di angka sejajar atau lurus dengan 0. Kemudian, langkah yang kedua, perhatikan angka yang sejajar pada ujung yang lainnya. Nah, di sini kita mulai dari angka 0 dan kita lihat di ujung yang lainnya ya. Panjangnya berapa ini? Iya, betul, panjangnya adalah 28 cm. Jadi, panjang seruling adalah 28 cm. Ya, anak soleh juga bisa melihat video cara mengukur panjang benda menggunakan penggaris pada buku anak-anak dengan cara mendownload terlebih dahulu aplikasi Erlangga Book Reader yang ada di Play Store ataupun App Store ya. Setelah men-scan kode QR tersebut, anak-anak akan dapat melihat media pembelajaran yang disiapkan pada buku Erlangga tersebut. Berikutnya kita belajar cara mengukur panjang menggunakan meteran. Oke, meteran di sini digunakan untuk mengukur sebuah kayu atau papan. Nah, langkah yang pertama ini sama ya seperti dengan penggaris tadi cara mengukurnya. Jadi meletakkan salah satu ujung lurus dengan angka 0. Dan yang kedua, kita perhatikan angka yang sejajar pada ujung yang lainnya. Ya, berapa panjang dari papan atau kayu tersebut? Nah, kita lihat ya pada gambar yang sudah di zoom. Panjangnya adalah berapa anak-anak? Iya, terlihat 85. Jadi, panjang kayu adalah 85 cm. Baik, ayo berlatih. Yuk, kita kerjakan ya soal berikut ini. Ada sebuah pensil diukur menggunakan penggaris. Pastikan pangkalnya tepat ya, lurus sejajar dengan angka 0. Maka kita tinggal lihat ujung yang lainnya. Panjangnya berapa pensil ini? Iya, panjangnya adalah 6 cm. Soal yang kedua, ini adalah pulpen. Nah, kita pastikan pangkalnya lurus atau sejajar dengan angka 0. Kemudian kita tinggal lihat pada ujung yang lainnya. Berapa panjangnya? Ya, panjangnya adalah tepat sekali 11 cm. Baik, berikutnya kita akan belajar hubungan satuan cm dengan meter. Nah, anak-anak, pada meteran kita bisa menemukan ada gambar seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa 1 meter ini lurus dengan 100 cm. Apa maksudnya ya? Maksudnya adalah 1 meter itu setara atau sama dengan 100 cm. Anak-anak bisa lihat ya satuannya, meter dengan senti itu kan berbeda. Nah, 1 meter itu nilainya sama dengan 100 cm. Jadi, persamaannya kita bisa tulis 1 meter sama dengan 100 cm. Maksudnya adalah setiap 1 meter mewakili 100 cm. Baik, ayo berlatih.
agar anak-anak lebih paham apa maksud dari persamaan yang tadi kita sebutkan, bahwa 1 meter itu nilainya sama dengan 100 cm. Nah, soalnya adalah 2 meter sama dengan titik-titik centimeter. Nah, cara mengerjakannya ingat persamaan tadi. Persamaannya adalah 1 meter sama dengan 100 cm. Maka kalau diuraikan, 2 meter sama dengan 1 meter ditambah 1 meter. Nah, 1 meter tadi nilainya berapa? 100 cm. Itu artinya kita bisa tulis 1 meter menjadi 100 cm ditambah yang di belakang 1 meter menjadi 100 cm juga. Maka kita tinggal jumlahkan 100 cm ditambah dengan 100 cm. Maka hasilnya adalah 200 cm. Jadi 2 meter itu nilainya sama dengan 200 cm. Oke. Nah, berikutnya cara yang lainnya. Anak solih, cara lain mengerjakan soal seperti ini, 2 meter sama dengan titik-titik centimeter, melalui persamaan tadi yang sudah dipelajari bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Maka kalau meter berubah menjadi cm, maka caranya adalah dikali 100. Karena setiap 1 meter itu nilainya sama dengan 100 cm. Nah, maka dari itu, jika soalnya 2 meter sama dengan titik-titik centimeter, itu artinya kita tulis di sini. Caranya 2, karena meter diubah menjadi centimeter, maka 2 dikalikan 100. Nah, kemudian kita kalikan ini. Cara mudahnya, nolnya kita tutup terlebih dahulu ya. Jadi 2 dikali 1 itu berapa? 2. Nah, 0 yang tadi kita tutup itu kita tulis kembali. Tadi nolnya ada 2, maka kita tulis ini menjadi nolnya 2. Artinya 2 dikali 100 sama dengan 200. Jadi 2 meter sama dengan 200 cm. Mudah bukan? Oke, berikutnya adalah tugas. Tugasnya anak-anak hari ini agar menambah pemahaman anak-anak terhadap materi yang sudah disampaikan tadi adalah mengerjakan latihan soal di link live worksheet yang dibagikan di grup kelas masing-masing. Semangat yang mengerjakannya, jangan ditunda-tunda. Baik, demikian ya pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak paham. Jangan lupa dikerjakan ya tugas-tugasnya hari ini. Dengan mengerjakan tugas, insya Allah anak-anak akan semakin memahami materi yang aku sampaikan. Oke, jika ada pertanyaan, anak-anak bisa langsung berkomentar di kolom komentar di bawah ini atau bertanya dengan WA Pak Sigit. Seperti itu ya. Tetap semangat belajarnya di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M. Tetap di rumah saja. Untuk sekian ya. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.